Ini acara inti, ya, acara inti seminar. Baik, saya pemandu acara untuk acara sebelum seminar. Nanti seminar akan saya serahkan langsung kepada Kak Supri untuk memoderatori untuk kegiatan ini. Baik, saya pamit mundur. Mohon maaf lahir batin. Nanda, saya harus balik lagi ke Cisarua. Doain mudah-mudahan berkah perjalanannya. Mudah-mudahan kaki saya 2, tapi alhamdulillah semalam juga 3 tempat dapat undangan berkah. Mudah-mudahan ini yang keempat, besok yang kelima, keenam. Dik mental belum undang saya. Baik, terima kasih segalanya. Mudah-mudahan kita ketemu lagi, nggak cuma di dunia. Mudah-mudahan kita dikumpulkan di akhirat, di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih kurangnya mohon maaf. Saya tutup juga dengan pantun: burung darah, burung pipit, burung garuda. Itulah nama-nama burung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu sekalian, setelah kita menyaksikan beberapa pertunjukan tadi, kita lanjutkan acara kita diskusi pada siang hari ini. Kita sepakati zuhur jam berapa? Jam 12 ya? Soalnya sebelum zuhur kita selesai lah ya. Kita selesai sebelum sholat makan siang, sholat di ada musola di samping Museum Betawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalam ala rasulillah ajmain wa alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati pimpinan MUI Provinsi Jakarta, yang dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Umum Bapak Kiai Haji Yusuf Aman MA, BA. Kalau katakan Anda tadi ada BA-nya, Betawi asli. Yang kami hormati Kepala UPT Perkampungan Budaya Betawi, yang Bang Imron sudah meninggalkan tempat ya. Yang kami hormati narasumber kita pada siang hari ini, Bang Haji Yoyo Muhtar. Panggilannya Bang Yoyo. Serta para peserta seminar semua, puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT pada siang hari ini kita dapat hadir dalam rangka mengikuti acara
MUI Provinsi DKI Jakarta bidang seni budaya. Salam dan salam tak lupa kita panjatkan pada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Pada kesempatan siang hari ini ada dua narasumber. Yang pertama dari budayawan Betawi, Bang Haji Yoyo Mutar. Yang kedua nanti oleh Sekretaris Umum Majelis Ulama Provinsi DKI Jakarta, Kiai Haji Yusuf Aman. Untuk sesi pertama akan disampaikan oleh Bang Yoyo Mutar. Sedikit informasi tentang Bang Yoyo. Ini kelahiran Jakarta 4 Desember 1950. Bener ya Bang? Kok muda amat ya Bang? Awet muda, awet tua nih. Beliau pensiun udah dari tahun 2006, Masya Allah, luar biasa. Sehat terus Bang ya. Iya, ini BA juga, Betawi asli juga. Kalau yang sering nonton TV acara bale-bale, nah ini Bang Yoyo nih, yang sering bawa acara bale-bale di TVRI, Bang Yoyo Mutar. Beliau pensiunan Pemda DKI juga, sudah berapa tahun Bang? 16 tahun Masya Allah. Terakhir di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dulu ya. Dan saat ini beliau juga masih berkecimpung di seputaran perkampungan budaya Betawi di Forum Pengkajian dan Pengembangan Perkampungan Budaya Betawi, di singkatnya Forum Jibang PBB Situbabakan ya. Untuk mempersingkat waktu, saya pikir silakan Bang Yoyo menyampaikan materinya dan kita kasih pos untuk Bang Yoyo. Oh iya, ini dibikinin Bang Yoyo nih pantun katanya. Sungguh enak buah pepaya. Kagak bareng nih. Sungguh enak buah pepaya. Lebih manis buah kue nih. Sungguh bahagia hati saya kedatangan ibu bapak di seminar ini. Satu lagi Bang, boleh. Pas lama membeli sawi, makan laksa dicampur ketan. Sangat besar peran ulama Betawi, maju di depan sebagai panutan. Ya silakan Bang Yoyo. Sebenarnya. Baik, terima kasih izin Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak kenal maka tak sayang. Tak sayang maka tak cinta. Tapi cinta bukan berarti harus kawin. Setuju gak? Kalau enggak lantaran mentari enggak bakal kembang berseri. Kalau enggak lantaran MUI enggak bakalan kita sama-sama ngumpul di sini. Kira-kira seperti itu pantun. Kalau enggak pakai pantun enggak lucu orang Betawi. Pada kesempatan ini tadi Pak Supri sudah menyampaikan, memang saya baru 27 kalau umur 27. Alhamdulillah, saya lahir di Jatinegara di Pisangan Baru, saya anak Pisangan, 72 tahun yang lalu. Kakek saya, kenapa namanya Yoyo, banyak yang curiga sama saya, karena dibilang, oh kalau pakai O itu pasti dari Jawa Tengah, Jawa Timur. Karena Yoyo itu sebenarnya mainan. Mukhtar itu pilihan, jadi saya mainan yang dipilih. Jadi babe saya dulu ngasih nama Yoyo, terus supaya saya bisa masuk pegawai negeri, kalau enggak saya nggak masuk PNS Pak. Paling enggak jadi tukang daun. Ya, kalau Betawi kan kebanyakan kayak seperti itu. Jadi alhamdulillah saya masuk di PNS karena pakai O jadi gampangan masuknya. Bener Bu, kalau nggak pakai O tuh susah. Jadi ada O-nya jadi. Tapi orang curiga sampai sekarang pun masih banyak ketika saya ketemu di mana. Yoyo tuh orang mana? Orang Jawa tuh. Orang Jawa. Gak apa-apa. Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur sama juga. Ya. Jadi artinya bahwa pada kesempatan ini saya berkesempatan ketemu para alim ulama, para hadis, ya, para guru-guru saya. Walaupun saya udah tua juga saya masih banyak belajar. Ya, alhamdulillah.
Mudah-mudahan ini merupakan pembagian atau pencerahan. Kalaupun mungkin sedikit saya pernah duluan lahir, ini yang saya sampaikan mungkin dulu pernah Bapak Ibu datang ke atau ke Jakarta ini masih dalam suasana yang hutan belukar sebenarnya. Jadi saya akan menyampaikan di sini, Bang Supli bilang, Bang tolongin dong kita ngobrol soal peran ulama Betawi dalam kiprahnya ideopolitik Jakarta. Wah ini panjang banget ceritanya. Ideopolitik itu artinya ide politik, mensiasati bagaimana Islam di Jakarta menjadi tersiar. Ini kita lihat habaib-habaib kita, gambarnya keren. Kita buka dulu Bang. Ini Jakarta adalah ibu kota negara Republik Indonesia, merupakan negeri kepulauan terbesar di dunia yang tadi dari 17.608 pulau dengan penduduk dulu 210 juta tahun 1990, sekarang 270 juta. Ini dulu. Ya, dengan terdiri dari 57,21% Muslim, 6,13% Protestan, 3,58 Katolik, 1,83 Hindu, 1,03 Buddha, 0,31% agama-agama lainnya, dengan penduduk Jakarta 12 juta. Kalau siang, kalau malam tinggal 10, yang 2 juta pergi ke Bekasi, pergi ke ya kita termasuk ke Bekasi, Tangerang dan Depok ya. Jadi itu. Kemudian sebelumnya Jakarta bernama Nusa Kalapa. Kapan itu bernama Nusa Kalapa? Itu abad kedua, tahun 132 Masehi. Dalam catatan sejarah Wangsakerta di abad ke-15 itu 1041 bahwa kita itu udah ada duluan. Udah ada sebelum orang lain ada. Nabi aja belum lahir, tapi di Jakarta udah ada masyarakat. Ya. Kemudian pada abad kedua itu di masa pra-Islam. Pra-Islam itu dulu di dalam catatan sejarah itu bahwa ada yang namanya penjelasan kerajaan, ya, yang menurut catatan ada yang dibilang di Pandeglang, tapi ada juga yang bilang sesuai dengan kondisinya adanya di Kampung Warakas, yaitu Kali Tirem. Ibu ada yang di utara nggak? Ada Kali Tirem nggak di sana? Sungai Tirem, Aki Tirem. Penguasanya namanya Aki Tirem, itu abad kedua, namanya Aki Tirem penguasanya di situ. Sebab kalau kita lihat di Pandeglang itu nggak ada Kali Tirem. Nah, para prasejarah itu mengatakan bahwa Kali Tirem yang sebenarnya adanya di daerah Tanjung Priok, disebut Sungai Tirem. Maka Aki Tirem itu siapa sebenarnya? Aki Tirem itu adalah orang Melayu, ya, orang Melayu pada abad kedua itu yang bernama sebenarnya Datuk Luhur Mulia. Nah, ini Pak Adi boleh nih. Datuk Luhur Mulia itu, ya, yang memang dia berangkat ke sini dan menguasai daerah yang Sungai Tirem itu, sehingga namanya dia berganti menjadi Aki Tirem. Kalau Aki pasti tua kan? Padahal kalau Aki belum tentu tua. Aki itu sebenarnya memberikan penghargaan kepada orang yang dituakan. Jadi kalau Aki benar tua. Jadi kalau misalnya dibilang Aki itu belum tentu tua. Mungkin pemikirannya yang tua. Jadi dia menguasai daerah itu dan dia beristri dengan salah satu dari Jawa Timur. Kemudian dia mempunyai anak namanya Larasati Pohaji. Karena sering di situ terjadi perampokan, ya, seringlah juga datang juga dari orang-orang dari India yang kemudian membantu Aki Tirem itu, sehingga Larasati Pohaji ini berjodohlah dengan para pelaut-pelaut India itu yang bernama Dewa Warman. Kemudian dia nikah dan mendirikan yang namanya kerajaan, bukan kerajaan, tapi kerajaan. Kerajaan artinya kelompok. Orang kalau nyebut kerajaan pasti ada batunya, ada belum. Kerajaan itu sebenarnya dalam catatan sejarah itu adalah kelompok. Ya, kerajaan itu adalah mendirikan yang namanya kelompok Salaka Nagara. Salak artinya perak, negara perak. Karena apa? Karena kalau kita lihat dari Tanjung Priok, melihat ke belakang pagi-pagi, Gunung Salak masih kelihatan dengan berwarna perak. Itu dalam sejarahnya para sejarah mengatakan bahwa Salaka Negara berada pada posisi di Kampung Warakas ataupun masih ada penjelasan kerajaan di situ. Nah, kemudian kita langsung itu kerajaan masih beragama animis kerajaan itu. Kemudian pada abad keempat
atau abad kelima 532 Masehi, datang satu rombongan. Kalau Salaka Negara sampai abad keempat ini dari Dewa Warman ke-1 sampai Dewa Warman ke-11. Kemudian masuklah rombongan dari India dengan membawa agama Hindu dan Buddha. Waktu itu Hindu dulu yang masuk. Kemudian pada abad itu rombongannya ada 3 rombongan sebenarnya. Pertama Jasingawarman yang mampir ke Citarum, mendirikan kelompok di situ. Kenapa dia berlarian? Karena kalah perang. Dari Yawana dia kalah perang dan dikejar-kejar, dia harus lari mencari tempat yang baru. Akhirnya dia bertempat tinggal di sepanjang Kali Citarum. Kemudian membuat kelompok menjadi Tarum Nagara. Nagara di pinggir Kali Citarum. Itu abad kelima 432 Masehi. Tapi ada lagi satu kelompok yang masuk ke Cirebon Girang, yaitu namanya Indraprastha kerajaannya. Ini bareng-barengan loh. Indraprastha, kemudian Tarumanegara dengan satu lagi Bakulapura. Di mana Bakulapura? Bakulapura itu yang ibu kotanya Kutai Kertanegara, yang sekarang IKN akan dibangun di sana. Mungkin ini sejarah akan berkembang seperti itu. Jadi Bakulapura itu ada kerajaan yang ada di Borneo ataupun di Kalimantan. Kalau di Tarumanegara Jasingawarman, rajanya pertama. Kalau di Indraprastha Resi Sentanu karena beragam Brahmana. Kalau di Bakulapura ada Astawarman yang kemudian jadi Mulawarman. Sekarang kita tahu waktu kita sekolah itu. Ya, perkembangannya dari situ. Nah, kemudian dari situlah perkembangannya lanjut. Ini di Bekasi ada Desa Tarumajaya. Ya. Desa Tarumajaya adalah salah satu petilasan kerajaan Tarumanegara. Yang menurut para peneliti memang nggak ada petilasannya. Karena dia pakai kayu palem berdirinya. Jadi dia mudah roboh. Nggak ada pakai batu-batuan. Akan tetapi sekarang di Batu Jaya itu ada peninggalan 25 unur ataupun makam-makam raja-raja Tarumanegara. Kalau kita bisa lihat di sana masih ada. Di Desa Batu Jaya sekarang. Itu baru digali, baru ada 7 atau 8. Karena pemerintah kalau yang penelitian-penelitian kurang peduli. Di sana ada keropak yang namanya manusia Betawi tempo dulu. Saya udah lihat ke sana bersama Bang Ridwan Saidi bahwa itu ada peninggalan. Menurut Pak Hasan Jafar dari UI itu katanya candi. Kalau candi tinggi, ini cuma tumpukan. Dalam catatan pusaka kita itu adalah unur, disebut adalah makam-makam raja-raja Tarumanegara. Ya, jadi sekarang kalau misalnya kita nanti sekali-kali mau melihat petilasan itu masih ada di Batu Jaya. Kemudian Tarumanegara ibu kotanya Sundapura. Jadi Tarumanegara ibunya Sundapura, ya. Lanjut. Ini nggak begitu kelihatan. Ini raja-raja Tarumanegara, ya, raja Tarumanegara. Kemudian pada abad ke-7 ketika Purnawarman berkuasa, itu dia melanjutkan penggalian kali dari Kali Bekasi ke Kali Gomati yang ada di Kampung Tugu sepanjang 21 km, dan dari hasil penggalian itu dibuat untuk pertanian dan dia menyembelih 1000 ekor kerbau yang dibagikan kepada rakyatnya. Artinya pada abad itu orang udah banyak di Bekasi. Ya. Kemudian pada kesempatan itu menamakan kali disebut Chandra Baga. Chandra artinya bulan, Baga artinya, mohon izin, itu kepunyaan orang perempuan, bahasa Sanskerta. Kalau bahasa yang laki punya laki namanya Porosa. Kalau Baga itu kepunyaan perempuan. Maka Chandra Baga itu karena apa? Karena kali itu dipersembahkan untuk ibu mertuanya sebagai pusat pertanian. Dari Chandra Baga berubah jadi Bagasasi, dari Bagasasi berubah jadi Bekasi. Itu riwayat Bekasi. Yo. Sekarang kalau ibu lihat ke sana Bekasi ada yang namanya Stadion Chandra Baga. Kalau dari kita lihat dari Kiai Nur Ali, Ujung Harapan, itu dari situ. Kalinya itu digali sampai dengan Kali Gomati yang sekarang disebut Kampung Tugu, yang sekarang jadi Islamic Center. Ya, Kampung Tugu itu asal kata dulu pernah ada prasasti Tugu, makamnya Jasingawaran pernah ada di situ. Kemudian juga ada perjanjian antara Portugis dan Pajajaran juga di situ. Ada juga yang namanya
pengiriman orang-orang serdadu Portugis ke situ, makanya nama kampung Tugu asal kata dari Portugis, jadi Tugu, itu kampung Tugu. Ya, kita lanjut. Nah ini lanjutin lagi terus. Ini abad kelima yang saya tadi bilang. Kemudian dari perkembangannya Tarumanegara, kemudian terjadi percecokan karena ketika Penawaran wafat, perebutan negara terjadi. Maka kerajaan Tarumanegara berubah menjadi dua, menjadi kerajaan Galuh dan kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Galuh itu dari Kali Citarum ke sebelah timur itu Galuh. Kemudian yang dari sebelah baratnya disebut kerajaan Sunda. Kemudian Tarus Bawah pada abad ke-7 mengganti nama Taruma menjadi Sunda dan memindahkan ibu kotanya ke Pakuan. Di mana Pakuan? Pakuan di mana? Nah, nama Bogor itu sebenarnya bukan nama kita. Nama yang sebenarnya itu Pakuan, bukan Boydenzorg. Itu bahasa Belanda punya. Kenapa kita suka dengan bahasa-bahasa orang lain? Kenapa nggak menggunakan Pakuan yang artinya istana? Kan Pakuan Pajajaran. Kemudian Tarus Bawah membangun 5 istana berjajar. Jadi disebut Sunda Pajajaran. Kalau orang Betawi ngambek gimana? Jajaran loh katanya. Padahal itu adalah salah satunya bentuk ketika Tarus Bawah membangun 5 istana yang sama. Pajajar. Berjajar. Yang mungkin dalam kisahnya itu moksa istana itu, nanti kisahnya agak panjang kalau kita cerita soal ketika terjadi perebutan dan kemudian istana itu moksa ketika Prabu Sulaiman juga moksa, kemudian juga digali sama dulu Said Agil Munawaroh katanya di bawah ada harta bendanya ya kan. Padahal itu sebenarnya itu kan jadi hal-hal yang mitos tapi benar, tapi ada catatan sejarahnya. Jadi bukan sekedar kita ngomong, kalau mau bukti kita punya catatan sejarahnya bahwa itu moksa. Ya. Lanjut. Nah, kemudian sebagai pelabuhan, nah ini kemudian setelah Jakarta ya terjadi hal-hal seperti itu, maka Jakarta Nusa Kalapa menjadi Sunda Kalapa. Orang tanya, Pak, kenapa namanya Sunda Kalapa? Kan Jakarta. Sampai sekarang orang masih tetap menggunakan Sunda Kalapa. Pelabuhan, karena ketika itu Pelabuhan Kalapa menjadi daerah kekuasaan kerajaan Sunda. Mau kemana kamu? Mau ke Kalapa. Orang bilang, oh yang itu kerajaan Sunda. Jadi disambungin nama Sunda Kalapa dari situ. Sunda Kalapa. Ya. Kemudian ketika menjadi pelabuhan Sunda Kalapa ini sangat makmur. Sebab apa? Semua kapal-kapal Prancis, Inggris, segala macam yang akan mencari rempah-rempah ke bagian timur Indonesia, mampirnya di Teluk Jakarta. Oleh karena apa? Seluruhnya kegiatan-kegiatan di Nusantara itu diawali dari sebelah utara. Karena apa? Karena lautannya tenang. Kalau ke India baru masuk aja udah nyungsep dia kapalnya. Tapi semua para wali nggak masuk dari mulai Pasai, semua di utara. Karena lautannya, suasananya agak lebih teduh dan memang tempatnya lebih aman. Teluk Jakarta sebagai tempat persinggahan karena dialiri oleh 13 sungai. Jadi dia datang kemarin ngambil air bersih, kemudian nyantai. Setelah air bersih dia ngambil, dia berangkat lagi nyari rempah-rempah ke Ambon dan Ternate dan sebagainya. Ini Jakarta sebagai kota bersejarah, jadi kita nggak bisa lari. Kota peradaban, dia mau pindah ke IKN nggak apa-apa, Pak. Gak ada persoalan. Tapi Tugu Monas gak bisa dipindahin. Ya kan Bu ya? Tugu Monas gak bisa dipindahin. Ya. Kemudian proklamasi gak bisa dipindahin lagi ke sana karena udah ada pernah di sini. Sumpah Pemuda pernah ada di sini. Ya. Kita lanjut. Ini Islamisasi Bandar Jakarta, Bandar Kalapa sampai sekarang. Ada 2 teori yang menjelaskan mengenai Islamisasinya masyarakat Jakarta. Sini akan saya buka, ada 2. Yang pertama ada teori mengatakan Syekh Kuro. Syekh Kuro tahu Pak? Ibu tahu Syekh Kuro? Belum tahu? Syekh Kuro Kerawang? Ya. Ada lagi yang mengatakan dari Syekh Fathahilah atau Paletehan atau Wong Bagus Pak
Say. Ini namanya banyak Pak. Paletehan, Patahila, Padilakan, Wong Bagus Pase, Taragil. Dia juga namanya. Ya, dialah yang mengganti dari Sunda Kelapa menjadi Jayakarta 1527. Ya. Ini kemudian berita asing pun menyebut bahwa perkembangan Islam di Jakarta itu oleh Syekh Kuro dan Patahila. Kita lihat. Nah ini teori Pak Suro ya. Pelopor yang mempelopori dari sejarawan Universitas Pajajaran Profesor Ahmad Mansur Surya Nagara, kemudian diikuti oleh budayawan Betawi Bang Ridwan Saidi, Dr. Nasim serta sejarawan dari budayawan Universitas Brawijaya Malang Jawa Timur Agus Sinyoto. Jadi ini yang memperkasai bahwa membenarkan bahwa Islam di Jakarta dipelopori oleh Syekh Kuro. Lanjut. Nah ini ada lagi teori Patahila yang dipelopori oleh Dr. Pangeran Arya Hussein Jaya Diningrat, kemudian diikuti oleh Profesor Uka Chandra di Sasmita dan Profesor Hasan Muharib Ambari. Ada dua jadi, ya, Syekh Kuro dan Patahila. Ini ada teori yang pertama menerangkan bahwa Islamisasi Bandar Kelapa dan sekitarnya sudah ada sebelum Patahila datang. Jadi ada penelitian yang mengatakan bahwa teori Portugis disebut Padilakan atau Paletehan tahun 1527 jadi tempatnya 100 tahun lebih awal daripada kedatangan pasukan Demak. Jadi udah 100 tahun sebelum kedatangan Demak kita udah ada model-model Islamis sendiri. Ya. Kemudian mengutip dari J.V. Van Loor Indo Surya Negara mengatakan bahwa para pedagang muslim sudah lalu lalang berdatangan dari wilayah barat sejak terutama Arab pada abad ke-7. Jadi artinya ketika Islam berkembang di sana udah lalu-lalang para pedagang itu membawa Islam. Lanjut. Ini ke Pelabuhan Nusantara berniaga ke Cina dalam waktu lama melahirkan komunitas muslim di kota-kota pelabuhan. Jadi mereka berdagang dan dia menyebarkan agama Islam di kota-kota pelabuhan karena ketika mereka mampir mereka ngomong soal Islam. Ketika mampir, nah inilah perkembangan Islam di kota-kota di pelabuhan di Cina. Kemudian teori dapat menjelaskan mengenai adanya kantong-kantong komunitas Islam di wilayah Nusantara. Jadi Islam sudah tersebar di Nusantara. Ya. Kemudian dari asal usulnya, apa cara keberagamannya dan kapan datang ke Bandar Kelapa, sumber sejarah lokasi Cirebon dan Banten tidak banyak memberikan informasi. Jadi apa yang disampaikan itu kan kita mengambil literatur dari Banten, dari Cirebon, dari Demak, ya. Tapi belum nggak banyak yang memberikan itu. Lanjut. Ini kedua sumber tradisi Jawa Barat tersebut menekan kepada aktor Syarif Hidayatullah. Syarif Hidayatullah sama Patahila beda nggak? Beda nggak Bu? Syarif Hidayatullah dan Patahila beda nggak? Ayo, siapa yang beda tunjuk. Nih. Kita belajar sejarah dulu pasti ya. Patahila dan Syarif Hidayatullah beda apa enggak? Benar. Kalau salah gimana? Ibu, ini saya jelasin ya, dikit ya. Syarif Hidayatullah itu adalah cucu daripada Prabu Siliwangi, yaitu anak dari Rara Santan yang menikah dengan Syekh Abdul Syarif kesuruhan Rasulullah Muhammad yang ke-22. Jadi Syarif Hidayatullah itu beda dengan Patahila. Kalau Patahila adalah Wong Bagus Pase yang memang dia anak orang Pase di Iskandar Muda di Aceh. Dia ketika belajar ilmu tasawuf ke Baghdad, dia balik kerajaan Pase udah habis oleh Portugis di tahun 1511. Jadi Patahila beda dengan Syarif Hidayatullah. Kemudian Patahila diperintahkan untuk mampir ke Demak ketika itu dikuasai oleh Sultan Trenggono, yang kebetulan waktu itu Raden Patah atau Sultan Sabrang Lor yang mati dengan Portugis itu di Malaka itu. Istrinya itu kan janda tuh, dikawinin sama Patahila. Patahila orang Aceh. Aceh. Wong Bagus Pase disebutnya, orang Pase. Nah, ketika dia ditugaskan ke sini, kemudian kumpullah para wali untuk menugaskan oleh karena apa? Karena Portugis dan Pajajaran udah
kolusi. Ya, lanjut. Berkolusi, kemudian dia membuat perjanjian. Ini dikhawatirkan akan menghambat perkembangan Islam di Jawa maupun di sekitarnya, ataupun khususnya di Jakarta. Itu sehingga diperintahkanlah Fathahillah Inti untuk mengambil alih Sunda Kelapa. Itu diperintahkan oleh siapa? Oleh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Itu Sunan Jati itu Syarif Hidayatullah. Jadi dari perkawinan Syekh Abdullah Syarif dengan Nyi Rara Santang, anak dari Prabu Siliwangi, itu menurunkan anak dua, Syarif Hidayatullah dan Syarif Nurullah. Itu. Nah, Syarif Nurullah itu waktu itu mengganti bapaknya masih di kerajaan bagian Mesir. Sedangkan Syarif Hidayatullah pulang ke sini dan menjadi penguasa di daerah Cirebon. Panjang juga ya. Ini perjanjian Portugis, Ibu ya. Perjanjian Portugis dengan Pajajaran. Ini yang dikhawatirkan tadi. Makanya ditugaskanlah yang namanya Fathahillah itu untuk dia bersama-sama rombongan Cirebon dan pasukan Demak mampir dulu ke Banten, waktu itu ke Sultan Maulana Hasanuddin, tapi Sultan Hasanuddin waktu itu udah merdeka, udah bebas dari penjajahan, kemudian dia menyerah ke Jakarta dan pada tanggal 22 Juli 1527 diambil oleh Fathahillah dan mengganti Sunda Kelapa menjadi Jayakarta. Jadi kemenangan yang sempurna. Inna fatamu. Itu kalimat. Ya, ini lanjut. Kemudian Fathahillah mengganti Sunda Kelapa menjadi lanjut lagi. Ini akibat lebih jauh dari peristiwa terjadi. Strateginya sosial politik umat Islam, tetapi aspek dakwah Islam berkembang di berbagai wilayah pinggiran Jakarta. Jadi dari situ perkembangannya Islam di Jakarta. Dari situ ya. Kemudian banyak aspek dakwah Islam berkembang berbagai wilayah pinggiran Jakarta. Penolakan terhadap kolonial VOC diikuti lahirnya lembaga-lembaga keagamaan seperti masjid dan berfungsi sebagai tempat ibadah. Jadi pada waktu itu begitu para alim ulama kita gigi bagaimana caranya, karena waktu itu dalam keadaan penjajahan ya, kemudian dijajah oleh Belanda, VOC ya. Kemudian di sini kita soalnya waktunya juga waktunya mepet, khawatir nggak ketemu nih waktunya. Kita masuk ke ketika yang diperkuat dengan tulisan Buya Hamka aja pada tahun 1991. Hamka betapa kuatnya orang Betawi. Ini kalimat Hamka mengatakan, kata Hamka bilang gini, betapa kuatnya orang Betawi memegang agama dan tradisi Islam selama 350 tahun. Dijajah Belanda, jarang sekali terdengar anak Betawi masuk Serani. Serani tahu? Nasra. Jadi kalau kita ada lagu, kalau Pak Tuti nyanyi itu lagu Keroncong Tugu, Kampung Tugu, Kampung Serani. Jadi Kampung Tugu, Kampung Serani. Jadi kalau dia ngaku Betawi, tapi dia beragama yang berbeda, gitu ya. Karena ketika dia dimerdekakan pada tahun 1621, 100 orang di Stanhes di kota tua itu, dia dikirim 100 orang ke Kampung Tugu, kemudian dibangunin gereja Portugis di sana. Komunitas itu masih ada, kemudian 25 orang dikirim ke Kampung Sawah. Makanya orang Betawi bilang, tuh kok ada orang Betawi yang Nasrani, ada yang di Kampung Tugu, ada di Kampung Sawah. Peristiwanya itu karena Belanda menyisir mereka, bekas-bekas saudara itu, dan dimerdekakan, disebut Mardikers, dimerdekakan. Ya, itu makanya kalau kita kaget kemarin di TV, tuh ada orang Betawi, tapi di ke gereja. Orang Betawi pakai bajunya sama sama kita. Baju sadaria. Kalau Koko bajunya orang Cina, kita menyebutnya sadaria. Kebaya encip, bukan. Kebaya kerancang. Nah, ini mesti dibetulin. Dari Asia, Ibu ya. Nah, karena jadi kebayanya itu kebaya kerancang. Bajunya babaknya itu namanya sadari. Ya, kalau Koko mencim yang pakai orang Cina. Waktu itu kita belum pernah lihat memang. Ya, karena kita mengenal pakaian kan ketika masih susah dulu. Tahun 30 masih pakai kain bagor kata mak saya dulu. Kita lanjutin.
Ini pada masa pemerintahan Inggris ada sesuatu, malah orang Inggris lebih menghargai. Dia menghargai Raffles masuk pada tahun 1808 sampai 1816. Sir Thomas Raffles memuji kegigihan orang ulama Betawi. Apa yang katanya orang? Kemajuan rakyatnya. Pujian ini disampaikan dalam peringatan ulang tahun Batavius Koningschap, suatu lembaga kesenian warga Kristen yang merasa prihatin dengan lembaganya tidak berkembang. Dan beliau meminta agar belajar dari keberhasilan dakwah ulama Betawi. Raffles, kita belum merdeka, dia udah ngasih tahu itu. Jadi orang ulama Betawi begitu berjuang untuk kepentingan Islami di Jakarta atau di Betawi. Ya, menurut pendiri, kan dia pendirinya Singapura. Ya, kita kan pernah dijajah Belanda, pernah dijajah Prancis, pernah? Operasi Prancis Daendels. Sebelumnya Inggris masuk, Daendels dulu. Daendels itu orang Prancis, itu dalam revolusi Prancis. Bapak tahu rumahnya Daendels di mana? Istana Daendels. Ibu, Istana Daendels tahu? Yang sekarang jadi Departemen Keuangan itu Istana Daendels di lapangan Banteng. Di depannya dulu ada patungnya Napoleon. Sekarang udah habis. Sekarang jadi berbahasa di dan barat. Kalau saya bilang berasnya udah habis. Jadi itu menjadi penting karena itu adalah sejarah. Daendels membangun dari Anyer ke Panarukan. Kalau enggak kita nggak punya jalanan yang sekarang jadi tol banyak. Itu cikal bakal Daendels ya. Nah kemudian dari situ kita lihat begitu orang lain muji tentang Betawi. Tapi kita nggak pernah bangga sama Betawi sendiri. Coba lihat orang lain bangga bahwa awal abad ke-19 Al-Quran sudah menjadi bacaan di kampung-kampung. Abad ke-19 1800 udah bacaan di kampung-kampung walaupun dulu penduduknya cuma dikit. Dulu di sini rumah satu 1000 meter baru ada atu. 1000 meter lagi ada atu. Jadi memang jarang ya. Lanjut. Ini terbentuknya jaringan ulama Betawi lahirnya dari kelompok terpelajar di abad ke-19 dan awal abad ke-20 Masehi, menunjukkan bahwa sejak abad 17-18 penempatan pusat studi Islam di Timur Tengah terutama Haramain, Makkah dan Madinah mengalami peningkatan luar biasa. Jadi jaringan kita itu sudah cukup kuat para ulama kita. Ya, begitu kuat ya. Dalam jaringan ulama Kosmopolitan dan mengusung tema sentral harmonisasi antara syariah dan tasawuf yang selama ini berkonflik menyebar dan melahirkan umat yang lain yang nantinya mentransmisikan ilmu-ilmu keislaman kaum muslim di tempat mereka berasal dari mana ya. Melayu, Nusantara misalnya Syekh Daud Patani dan sebagainya, mungkin ada catatannya bisa dibaca bagi ya bisa dibaca nanti. Kemudian yang paling pokok adalah di sini dari Betawi ada Syekh Junaid Al-Batawi sebagai imam masjid di Masjidil Haram yang wafat pada tahun 1840. Kemudian dilanjutkan dengan Syekh Nawawi Al-Bantani. Jadi kita punya apa? Punya harismanya bukan main. Kaum Betawi ini. Ya, banyak banget. Udah dari dulu udah keterlibatannya. Syekh Junaid Al-Batawi. Ya, sebagai rujukan ulama Betawi menuntut ilmu Haramain hingga melahirkan jaringan ulama Betawi yang berkiprah dalam dakwah Islam di Betawi. Lanjut. Nah ini dia ada Kiai Haji Muhammad Mansur, Guru Mansur ya, tahu ya Bu ya. Guru Mansur itu wafat tahun 1967 Masehi, biasa dipanggil Guru Mansur. Kemudian Kiai Haji Abdul Majid Pekojan wafat 1947 Masehi, biasa dipanggil Guru Majid. Kemudian Kiai Haji Ahmad Khalid di Gondang Dia, ya, beliau itu wafat 1946. Dan kemudian Kiai Haji Mahmud Ramli wafat 1959, Guru Mahmud, ya. Kemudian Kiai Haji Ahmad Marzuki yang wafat 1934 dipanggil Guru Marzuki di Jatinegara, Cipinang. Muridnya banyak banget tuh.
termasuk Yesodi, ya, termasuk Guru Adi, masuk Abdullah Safi, termasuk dalam itu umur-umurnya beliau. Kemudian Kiai Haji Abdul Mughni, Guru Mughni, ada di mana? Kuningan. Kenapa namanya Kuningan? Nah, dulu itu Kuningan itu belum ada namanya. Ketika dulu yang namanya Pangeran Cangkuang ngikut ngerebut yang namanya Batavia ataupun Jayakarta, dia nggak mau pulang lagi. Jadi sebenarnya nama Kuningan itu Pangeran Kuningan. Pangeran Kuningan sebenarnya adalah anak dari Sunan Gunung Jati yang menikah dengan Ratu Otinio yang pada umur setahun sudah meninggal. Disebut Pangeran Kuningan. Namanya dipakai sama Pangeran Cangkuang, jadi pakai Kuningan. Makamnya di belakang Satria Mandala, di situ ada masjid. Itu disebut daerah Kuningan. Padahal sebenarnya itu dulu namanya ada sendiri. Nah, Pangeran Cangkuang ini yang memang kalau kita nyebut daerah Cakung, itu orang dulu dia pernah petilasannya dia pernah ngasuh di situ di Cangkuang jadi Cakung, jadi nama itu jadi Cakung. Jadi di mana tempat dia ngasuh dikasih nama. Itu Cakung asal kata dari Pangeran Cangkuang. Jadi juga ada Candi Cangkuang di daerah Garut. Ya. Jadi artinya bahwa nama-nama itu dari sini menurunkan banyak sekali. Memang kemarin nggak sempat di copy ya dari guru-guru ini bahwa keturunan ke bawah ini ya sekarang yang menjadi alim ulama semuanya ini. Bapak Ibu semua sekalian adalah masih keturunan mereka semuanya. Sebab ilmu-ilmu yang mereka berikan udah jatuh ke kita semua. Mudah-mudahan kami jadi barokah. Lanjut. Nah, kalau ini sudah mau habis waktunya. Ya. Buah kelapa jangan dibelah. Kalau dibelah tumpah airnya. Mohon maaf bila ada salah. Mama inilah saya adanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Bang Yoyo, terima kasih. Baik Bapak sekalian, tadi sudah dipaparkan oleh Bang Yoyo tentang sejarah dari abad kedua hingga abad ke-20. Dan Alhamdulillah Jakarta sampai saat ini menjadi kokoh berkah karena ulama kita terdahulu. Saya tidak perlu mengulang apa yang disampaikan Bang Yoyo. Ini waktu jam 11:30, kita sepakat jam 12 kurang udah kita selesaikan. Baik Bapak sekalian, kita lanjut ke narasumber yang kedua dengan materi peran ulama Betawi dalam lintasan sejarah bangsa yang disampaikan oleh Kiai Haji Yusuf Aman MA BA, Sekretaris Umum MUI DKI Jakarta. Silakan Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala kulli ni'mah. Nikmatir risalah wal ukhuwah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah man la nabiyya ba'da wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Qala ta'ala fi muhkami tanzilih a'udzu billahi minasyaitonir rajim wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum al-ayah sadaqallahul adzim. Wa qala ta'ala ayatun innama yakhshallah min ibadihil ulama. Sebagaimana lazimnya mubalik Betawi didahului dengan pantun kata Bang Yoyo Mukhtar. Celi-celi putih tembakau setengah kati. Ya. Sekarang kita ada di sini bicara seminar masyarakat ulama Betawi. Ya. Pergi ke seberang naik perahu. Perahu bocor hampir tenggelam. Ulama dicari yang banyak ilmu, tempat bertanya yang kurang paham. Ya. Naik getek ke pasar baru, jalan memisah di Cempaka Putih.
Bila hatiku sudah menyatu, takkan berpisah sampailah mati. Saya cuma numpang nimbrung. Saya bukan siapa-siapa, saya hanya anak kampung. Jadi oleh karena itu ibarat gado-gado, saya cuma ngasih bawang goreng doang. Karena semuanya juga sudah ada di gado-gado itu. Baik, izinkan Al-Fakir tidak seperti Bang Yoyo Mukhtar berdiri. Jaringan intelektual ulama Betawi ini bisa dirunut sejak Syekh tadi Junaid Al-Batawi yang mukim di Mekah itu 1834 sampai 1840. Walaupun hanya 6 tahun, tapi beken Syekh Junaid Al-Batawi ini. Dan melahirkan ulama-ulama Betawi. Bahkan di sana ada ulama Nusantara lainnya murid dari Syekh Junaid Al-Batawi. Termasuk yang sering kita baca Nasuhul Ibad, Tafsir Munir, Maraqiyul Ubudiyah, yaitu Syekh Nawawi Al-Bantani. Itu murid dari Syekh Junaid Al-Batawi. Dan juga Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Kalau di Betawi, ada murid beliau yang bernama Mujtaba. Ada yang bilang Mujtaba, tapi Pak Ridwan Saidi bilang Mujtaba dari Kampung Mester. Dulu belum dikenal oleh Bang Jatinegara, Kampung Mester. Nah, guru Mujtaba ini juga mukim 1860-an di Mekah. Bahkan di kota suci, guru Mujtaba ini terkenal sebagai seorang waliullah. Karena ketaatannya, keistiqomahannya, ketekunannya. Yang selevel dengan guru Mujtaba di Betawi adalah guru Marzuki. Jadi dulu di Betawi nggak dikenal yang namanya kiai, mu'alim atau guru. Tadi disebut guru Majid, guru Gonda, guru Khalid. Nah, dari guru Mujtaba tadi lahir dua ulama beken. Yaitu tadi sudah disebut di situ, yaitu kakeknya Yusuf Mansur, guru Mansur Jembatan Lime. Juga dari Kampung Kuningan, ya, guru Mugni kakeknya Dr. Lutfi yang meninggal COVID ya. Sedangkan dari jalur guru Marzuki ini melahirkan ulama-ulama Betawi beken yang membuat juga lembaga-lembaga pendidikan, yaitu lahirlah Ki Abdullah Syafi'i dari Bukit Duri. Lahirlah Ki Thohir Rohili, Kampung Melayu. Lahirlah Ki Nur Ali dari Bekasi, Ujung Harapan. Lahirlah juga guru Rojiun dari Pekoja. Lahir pula Ki Jayadi, Mu'alim Jayadi dari Tanah 80 Klender. Ada juga Mu'alim Tobroni dari Peseban. Nah, saya ngaji sama Mu'alim Tobroni. Kebetulan saya orang Peseban. Saya sempat ngaji lama dengan Mu'alim Tobroni yang juga merupakan terus kepanjangan tangan dari guru Mujtaba tadi itu. Lahir sebelumnya, setelah itu generasi berikutnya ada Mu'alim Syafi'i Hazami, Abdurrahman Nawi, ada juga guru Majid, ahli falak dan sebagainya. Itu ulama-ulama beken. Artinya kalau lihat dari runut tadi silsilah ulama Betawi ini luar biasa. Cuman belum ada yang tersebar, terpublikasi kehebatan ulama-ulama Betawi ini. Ada sih dalam risalah-risalah. Bahkan saat ini guru dari Abdari Bekasi, guru Muhajir, Syekh Muhajir ya, itu ada kitabnya yang 8 jilid, terkenal banget Misbahul Dzolam itu, syarah dari Bulughul Maram. Jadi banyak jaringan-jaringan ulama-ulama Betawi. Dan tidak sampai di situ saja. Dalam konteks politik, ya, kita punya ada Ahmad Mursidi, Kiai Haji Ahmad Mursidi, yang lahir November 1915. Beliau seorang pejuang, beliau seorang ulama, beliau seorang tokoh
dan juga menjadi ketua umum MUI 2 periode. Beliau adalah kakak dari Kiai Munzir Tamam yang juga pernah menjadi ketua umum Majelis Ulama Indonesia. Nah, beliau cikal bakalnya luar biasa ini. Sehingga bukan sekedar mengeluarkan fatwa, tapi beliau ikut berkuah darah di medan laga dengan pasukan baranya, barisan rakyatnya. Kemudian lagi bersama Haji Hasbullah, bersama Haji Darib, ikut menjaga dari Cakung, kemudian lagi Klender sampai ke Tambun itu. Ya, hasbiyallah. Itu tokoh-tokoh Betawi yang tidak sekedar mengeluarkan fatwa-fatwanya, tapi berkuah darah di medan laga itu. Bahkan ada adiknya dari almarhum Kiai Ahmad Mursyidi namanya Mat Nasir, itu diberondong oleh tentara sekutu Belanda ketika sedang konvoy seperti zaman jahiliyah dulu yang pamannya Nabi Hamzah diberondong perutnya. Nah, Mat Nasir ini adik dari Kiai Ahmad Mursyidi, di samping Ahmad Mursyidi di samping diberondong perutnya, terburai di dodek perutnya ususnya itu. Itu kekejaman luar biasa dari Belanda. Nah, karena itu ini menjadi hal yang mendasar saat ini. Dalam bidang politik, politik secara bahasa adalah asiasah. Ya. Bagaimana kita mensiasati, bagaimana kita mempengaruhi orang. Asiasah, hiya tahdibun nafsi fi jalbi manfaatin wa daf'i madaratin ma'ajilatan. Politik itu adalah proses pendewasaan diri, pembersihan diri. Fi jalbi manfaat, politik justru menarik manfaat, wa daf'i madarat, menolak kemudaratan. Itu politik dalam perspektif Islam. Jangan diartikan politik ini kotor, tidak. Kita sebagai mubalik, kita sebagai penerus ulama-ulama Betawi, kiai, para nyai, harus tahu politik, walaupun tidak harus masuk partai politik. Kalau kita tidak berpolitik, akan dipolitisir oleh orang-orang banyak. Sehingga wakil-wakil kita di DPR adalah bukan orang-orang yang bagaimana memperjuangkan aspirasi rakyat, tapi memperjuangkan aspirasi partai. Padahal DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat, bukan Dewan Perwakilan Partai. Tetapi nyatanya sekarang yang ada adalah dia lebih patuh kepada partainya, takut direkol, takut dipecat dan sebagainya, sehingga keputusan banyak di malam hari. Itu kan membuat kita jadi ironis melihat sekarang ini. Nah, Kiai Ahmad Mursyidi dalam konteks ini bukan saja tadi sebagai seorang pejuang, beliau juga yang bersama-sama mengembangkan Islam Faham Ahlussunnah wal Jamaah dengan NU-nya, karena beliau begitu dekat dengan Hadratul Syekh Hasyim Asy'ari. Kemudian juga Kiai Ahmad Mursyidi ini bergelut dalam Partai Pembangunan Indonesia P3 saat itu yang berfusi dengan 4 partai sebelumnya, ada Masyumi, MI, ada Perti, ada Nahdlatul Ulama. Tapi dalam perjalanan itu lagi-lagi orang NU dulu yang tawadu itu dikelecehin sama pengurus, saya nggak sebutlah orang udah meninggal dunia itu. Sehingga kursi orang NU yang tadinya sampai 59 kursi dikurangi. Dan dia sepihak bikin daftar calon-calon ini tidak lagi kompromi. Padahal di situ secara proporsional mayoritas adalah Nahdlatul Ulama. Nah, akhirnya hasil Muktamar Situbondo kembali kepada Kitab 26 1926, tidak lagi berpartai politik Nahdlatul Ulama ini. Meskipun saat beberapa tahun kemudian mendirikan PKB supaya ada ruang, supaya ada bendera, supaya ada gandarannya kalau Betawi bilang untuk menyalurkan itu. Tapi juga NU kan bukan saja ada di PKB, NU ada di P3, NU ada di mana-mana. Saatnya juga Nahdlatul Ulama harus ada kaukus NU mestinya dalam rangka mempertahankan Islam Ahlussunnah wal Jamaahnya seperti itu. Peran Kiai Ahmad Mursyidi dalam politik luar biasa. Beliau dua periode menjadi anggota dewan. Beliau tidak mau menggunakan fasilitas itu, dan beliau juga ikut mewarnai kemenangan P3 di DKI setelah 1977. Karena saat itu hanya ada 3 partai, Golkar, P3, PDI. Di Jakarta
justru dimenangi oleh Partai Persatuan Pembangunan yang dimotori oleh Ki Ahmad Mursidi ketika itu. Tapi tadi lagi-lagi yang namanya politik ini tidak ada yang abadi, tidak ada kawan abadi, tidak ada lawan abadi, yang ada adalah kepentingan yang abadi. Seperti itu. Kalau Islam ini sebenarnya kita nggak ikutin zaman manapun. Al-Islam lan yatba'az zaman wala huwa yafuthu zaman walakin al-Islam yura'i taqaddumaz zaman. Islam yang kita anut ini tidak pernah ketinggalan zaman karena Islam punya zamannya sendiri. Tapi Islam juga tidak pernah luput dari zaman. Tapi Islam bagaimana memanfaatkan perkembangan zaman. Begitu derasnya gelombang-gelombang yang luar biasa saat ini sehingga lahirlah Islamofobia. Kita jangan ngelawan arus. Tapi juga jangan ngikutin arus sesat kita. Bagaimana berselancar di atas arus. Itu yang penting saat ini. Siasat lagi. Agar kita betul-betul punya makna dalam berpolitik Islam, dalam mewarnai keputusan-keputusan ini, dan juga sekali lagi jangan alergi dengan politik dalam arti fijal bimanfaatin wadafi madaratin ma'ajilatan. Saya sekedar itu saja, saya kira tadi saya bilang saya hanya bikin bawang goreng biar nambah sedap itu gado-gado. Karena saya bukan ahlinya, saya bukan budayawan, saya hanya ustadz kampung, tapi insya Allah nggak kampungan. Sehingga apa-apa yang kita ada di sini mudah-mudahan semuanya mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Lancang kuning berlayar malam. Hari gelap amatlah kelam. Bila ragu terhadap Islam, iman di dada akan tenggelam. Ini saja, terima kasih. Doakan semoga MUI sukses dari semua bidang. Di sini hadir bidang ekonomi, ada bidang juga LPPOM direkturnya tadi ada Bang Agus Idhar ini juga beliau pengurus MUI Jakarta Timur dan juga pusat bagian seni budaya. Akan ada kegiatan lain. Jadi sekali lagi alhamdulillah bidang-bidang MUI di Provinsi DKI Jakarta ini bergerak hidup, tidak sekedar fatwa tapi juga apalagi didominasi saat ini banyak peran-peran perempuan PRK-nya. Perempuan, remaja dan keluarga. Doakan kita semoga kita tetap istiqomah, kita tidak berpihak kepada partai manapun, tetapi juga kita jangan alergi dengan terhadap partai. Semoga kita harapkan keberkahan, kesehatan selalu menyertai kita. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak-Bapak Ibu sekalian, walaupun sekedar bawang goreng, wangi banget ya bawang. Sedapnya sampai ke mana-mana. Ya Bapak sekalian, demikian paparan dari Bapak Kiai Haji Yusuf Aman, MA, BA. BA-nya baru tambahan tadi. Tentang sejarah ulama Betawi berpolitik ya. Memang apa yang dikatakan beliau, kadang-kadang kita di dalam grup PA ya, kalau sudah ada bicara politik, admin langsung keluarin. Itu ngomong politik gitu. Alergi banget masalah politik. Padahal menyuarakan politik Islam ya harus dari manapun ya. Jangan sampai kita yang tadi bilang Islamofobia dan lain-lain sebagainya. Baik Bapak Ibu sekalian, waktu 12 kurang 20 ya. Ini insya Allah jam 12 tepat kita sudah selesai acara ini. Kita lanjutnya sesi tanya jawab ya. Silakan kalau masih ada yang mau ditanyakan. Ini belum dipersilakan aja udah banyak yang tanya ya. Ya, 4 dulu, di sini 2, di sana 2. Sini 2, ya Ibu yang paling ujung sama Ibu yang baju ini. Silakan nanti sebut nama dan alamat. Nanti sini 2 dulu ya. Ini yang depan sama Ustadz Agus dulu ya. Nanti yang nanti kita masih punya waktu silakan. Panitia, mohon mic-nya nih. Wah, Kak Izul silakan masuk ke situ. Ujung yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azizah dari IGRA.
Saya ingin bertanya kepada narasumber yang pertama sehubungan dengan sejarah yang ada di Betawi. Mohon maaf Bapak, kalau tadi saya kurang menyimak itu tentang sejarah Serani yang ada di Kampung Tugu. Itu yang jadi pertanyaan saya adalah apakah mereka memang Serani dari awal, artinya orang Betawi yang menikah dengan Portugis atau lainnya, atau memang aslinya mereka orang Betawi kemudian pindah agama. Karena selama ini ada kabar yang saya dengar itu di Tugu itu ada gereja, ya, gereja Tugu, yang menurut cerita, tapi saya ini bertanya benar atau tidak. Katanya itu gereja dulunya itu adalah masjid. Kalau dilihat dengan bangunannya yang sekarang memang sepertinya masih asli gitu ya. Itu memang gereja itu seperti ada mihrabnya gitu dan posisinya juga pas seperti masjid menghadap ke timur. Jadi pintunya ada ada di timur, di baratnya itu ada mihrab. Itu yang pertama. Yang kedua tadi kita datang ke sini untuk yang perempuan ada dress code katanya memakai kebaya encim. Ya, encim itu kan kebaya orang Cina. Kemudian kalau untuk orang Betawi itu tadi kebaya rancak. Nah, contoh kebaya rancak itu seperti apa? Apakah tadi yang seperti dipakai oleh Bunda Tuti atau memang ada model yang lain lagi? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya RR Fajar hari ini dari IGRA juga Pak. Yang pertama yang ingin saya tanyakan terkait dengan sejarah. Nah saat ini semakin ke sini sepertinya anak-anak kita dijauhkan atau mulai tadi dibilangnya Katuti itu diumpet-umpetin ya terkait dengan sejarah. Barangkali mungkin ada cara bagi kita untuk semua mungkin. Kalau tadi Kak Izul menyampaikan dengan pesan-pesannya dengan dongeng. Nah kalau kita di IGRA mungkin itu sesuatu yang bukan hal yang baru ya, namun memang itu harus diintensitaskan. Barangkali dari Pak Yoyo bisa memberikan satu, sepertinya perlu barangkali yang mungkin masih ada nggak yang dari Pemda ini atau dari MUI sendiri memfasilitasi terkait dengan regulasi untuk kita seperti ke sini. Ke Setu Babakan ini memperkenalkan budaya Betawi walaupun kita juga sudah pelan-pelan memperkenalkan ya dengan kita di hari tertentu memakai kebaya dan terus mungkin dari kulinerannya. Nah, baru sebatas itu, Pak. Jadi masih yang kulit-kulitnya saja. Sementara untuk ke dalamnya belum. Nah, ini juga menjadi PR buat kita semua seperti yang kemarin sempat viral yaitu tentang CFW ya. Nah itu kita tidak inginkan anak-anak kita itu cuma tahu kulitnya saja gitu ya, tanpa mereka meresapi dari secara mendalam ya ini berarti PR untuk kita semua. Itu satu untuk Pak Yoyo. Yang kedua untuk Ustaz Yusuf Aman terkait dengan yang tadi kalau dikatakan kita mungkin tidak antipati dengan partai politik, namun kondisinya saat ini adalah apakah kita melakukannya secara sirriyah atau zahriyah, karena ya kalau kita seperti yang kita lihat kalau yang menampakkan dengan nyata-nyata itu nanti mengalami persekusi dan seterusnya. Sementara kalau kita sirriyah juga sepertinya kurang apa Pak? Ya kurang mantap kayaknya ya, harus perlu digedor gitu, digebrak gitu ya. Ya Pak, itu barangkali mungkin bagi kita semua punya peran masing-masing dan barangkali dari Ustaz bisa menyampaikan yang lebih elegan gitu. Kita tetap berada pada posisi kita tapi bisa memberikan nuansa atau arahan kepada masyarakat atau bagi kaum muslimin seluruhnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini apa mau dijawab dulu Bang ya? Iya, ini mau jawab dulu biar nggak lupa katanya. Untuk penanya yang pertama, silakan Bang jawab tentang Kampung Tugu sama kebaya encim atau terang. Ya, mengenai Kampung Serani,
Itu sebenarnya tadi saya sudah sampaikan bahwa 1621 itu tanah di sana masih kosong, namanya Kampung Semper. Kemper sawah sama semper darat. Sampingnya ada laut. Kampung Semper. Dulu nggak ada siapa-siapa yang siapa yang mau jadi lurah Semper? Nggak ada yang jadi lurah Semper. Ya. Jadi gini Bu, 1621 itu ketika POC menyisir seluruh serdadu-serdadu Portugis yang nggak mau pulang, ya nggak mau pulang, dikumpulin di Stanhuis, ada 125 serdadu, 125 Stanhuis Ibu tahu, kota tua. Nah itu namanya dulu Stanhuis, ada Oud Batavia di situ. Nah kemudian dari situ dimerdekakan dia di Madikers, dia nggak bawa bini. Jadi dia ke situ ada juga beberapa orang yang memang udah ada istrinya, tapi mereka dibuang ke sana tujuannya untuk tidak menyatu dengan Batavia yang beragama Katolik. Kemudian mereka di sana dibangunin, nggak ada masjid, saudaraku. Itu masjid nggak ada di situ. Itu gereja Protestan. Dia suruh menganut Protestan, suka protes. Protestan kan suka protes. Nah, Protestan protes. Kemudian dia ditempatkan di situ dan dia berkehidupan lah di situ, yang mungkin saja orang-orang pesisir yang mereka datang dari mana-mana datang ke situ. Bukan cuma orang Betawi, tapi orang-orang pesisir, karena sepanjang pesisir dari ujung Harapan sampai dengan Mauk itu kan banyak sekali orang-orang yang datang. Mereka kawin-mawin di situ dan menjadi komunitas Kampung Tugu. Dan mereka beragama memang nggak berubah. Jadi bukan masjid. Itu seorang Belanda yang membangun, yang bangunnya orang Belanda itu. Tujuannya ditaruh di Kampung Semper supaya jauh dari Batavia. Sebab kita takut ngacoin. Kan batasnya Kampung Bandan. Kampung Bandan. Kalau ke sini dulu jauh banget ke Semper itu. Lagi kan masih rawa-rawa ya. Jadi orang, kemudian dia saking isengnya dia buat pertanian di situ. Kemudian dia bikin alat yang namanya keroncong. Padahal keroncong itu sebenarnya alat itu ukulele yang asalnya dari Ambon. Tapi kita kadang-kadang bilang itu keroncong dari Portugis. Boro-boro. Alat itu dari Ambon yang namanya ukulele dibawa oleh dulu si orang-orang Portugis itu. Tapi ketika itu alat dibuat di Kampung Tugu, dimainkan di sana. Kemudian ada lagunya juga. Lagunya apa? Lina Bobo, Keroncong Maurizio. Jadi mereka jadi komunitas sekarang pun masih ada namanya Keroncong Tugu. Jadi mereka itu bukan orang-orang yang Betawi kemudian menjadi Nasrani, bukan. Dan memang orang Nasrani asli, dan dia dibikinin gereja supaya jangan kemana-mana. Dan di situ diawasin seorang kapten dan seorang letnan yang mengawasi mereka komunitas itu. Satu Bu ya. Yang kedua, baju jim. Baju jim yang dipakai sama Pak Tuti itu. Tapi tetap namanya kadang-kadang orang bilang baju encim, padahal itu baju kerancang. Orang Betawi nyebutnya kerancang, orang Cina nyebutnya encim. Tapi karena kita udah biasa campur sama Cina, ya encim aja yang paling gampang. Kenapa kerancang? Dia ada bolong-bolong. Ya. Ada apa namanya Bu? Bordirnya bolong-bolong keroncong. Kerancang, itu asal namanya, ya, bordirnya keroncong, bolong-bolong, ya itu ya Bu ya, udah. Kalau yang Ibu pakai ada juga kebayanya yang panjang. Jadi baju Betawi itu banyak. Kalau buat orang tua, biasanya dia pakai kebaya panjang, dia pakai kutang nenek dalamnya. Sebab kenapa dia pakai kutang nenek? Ada duitnya di sini. Biasanya kita kalau minta duit kan nyelipin di sini. Sekarang aja banyak yang palsu. Sekarang kan kutang palsu semua, ada karet busa aja. Dulu enggak, asli, pakai shot. Asli, kutang nenek sebutnya. Ibu ya. Saya soalnya kalau dulu minta duit sama nyak saya begitu. Urung-urung apa dia dari dalam dia kobet-kobet keluarin. Itu Bu ya. Tapi nggak apa-apa Bu, Ibu bilang apa namanya baju encim nggak dosa. Ibu bilang baju kerancang bagus, itu aja. Ya, nggak dosa ya. Kemudian yang berikut mengenai sejarah Ibu apa ya?
Lembaga Kebudayaan Betawi Bu sekarang sedang membuat satu muatan lokal. Mudah-mudahan apa yang Ibu kepingin. Saya kebetulan waktu itu saya ngasih guru-guru BLBJ, itu ada 500 pelajaran tentang BLBJ, saya kasih waktu 2019 itu mengenai pengenalan terhadap budaya Betawi dan pengenalan terhadap sejarah. Itu ada 500 guru-guru BLBJ yang saya kasih waktu itu. Mudah-mudahan ini juga menjadi paranti untuk bisa disampaikan kepada anak-anak didik Bu. Jadi di sini ada muatan lokal yang memang nantinya sebagai bahan supaya kita nggak pernah lupa yang namanya makanan-makanan Betawi. Kita nggak pernah lupa dengan pakaian Betawi. Misalkan Bapak nih Bapak pakai gesper tukang sirih dulu Pak kalau saya bilang. Sekarang pakai gesper pesilat dipakai. Itu. Jadi ini juga nggak boleh hilang. Itu nggak boleh hilang karena apa? Ini salah satu budaya. Budaya itu adalah budi dan daya. Budi itu rohnya, daya itu jasadnya. Jadi orang-orang budaya itu orang yang mengenalkan jasad dan rohnya menjadi satu. Jadi bukan budaya itu karena gampang ngomong, budaya karena itu bukan. Makanya pengertian budaya itu harus dipahami dulu. Budi dan daya. Budi itu kolbunya, rohnya. Daya itu yang berjalan, jasadnya. Kita nggak bakal bisa jalan kalau nggak ada roh. Masih Bu ya? Pertama saya bangga dengan IGRA yang hadir semuanya ini. Ternyata itu IGRA dengan pengurusnya ini tidak ketinggalan zaman dalam tadi bertanya tentang sejarah dan politik gitu kan. Saya juga bagian dari IGRA karena in passing saya juga dari IGRA gitu. Walaupun sekarang udah nggak dapat lagi. Dalam kondisi seperti ini, seperti apa Syriah kah atau Jahriyah? Sekarang untuk politik kita harus Jahriyah, harus terang-terangan. Karena politik itu tidak ada abu-abu, hitam dan putih harus jelas. Al halal bayyin, wal haram bayyin. Cuma tadi dalam kita bermainnya. Jadi selalu tidak harus masuk partai politik ya, tidak harus. Tetapi kita berikan dorongan kepada yang muda-muda untuk maju nanti tahun 2024. Agar di Kebon Siri dan di Senayan didominasi oleh pemuda-pemuda muslim yang punya visioner ke depan untuk kemaslahatan umat dan bangsa ini. Jadi jangan alergi dengan politik. Jadi saya kira terang-terangan sekarang, karena tidak ada yang harus disembunyikan. Kita sembunyikan pasti ketahuan. Ya. Sama dengan akidah, nggak bisa kompromi, harus dijelaskan. Ha anadha, inilah saya. Laisal fata man yakulu kana abi, innamal fata man yakulu ha anadha. Bukan pemuda yang hanya mengandal kepada kehebatan orang tuanya, tapi yang namanya pemuda yang bisa berkata, inilah aku, ini kan terang-terangan, inilah hasil karyaku, inilah IGRA, terus eksis dalam situasi dan kondisi apapun juga. Begitu Ibu, terima kasih. Tadi ada satu ketinggalan ya Bu ya, mengenai bahwa perkampungan budaya Betawi bisa digunakan sebagai tempat untuk belajar tentang sejarah. Insya Allah Bu, nanti ada program yang memang akan dilakukan oleh UPK, bukan UPT, UPK untuk memberikan wajib kunjung. Jadi tiap wajib kunjung itu nanti ada sesi mengenai penjelasan tentang sejarah. Terima kasih Bu. Iya, ini kaitan dengan waktu nih. Ya, lanjut ini yang sebelah kiri. Iya, silakan Pak yang baju batik. Terima kasih. Pada singkat nama. Saya Sulaiman Hayun dari Pepom UI DKI. Pak Haji Yoyo dengan Pak Kiai, saya tadi sudah disampaikan sejarahnya sangat luar biasa ya Pak. Cuma saya belum melihat perjalanan politik ulama dari zaman Portugis, POC sampai kekinian ya. Saya melihatnya Pitung itu lebih terkenal ya. Pitung itu lebih terkenal karena dia melawan Belanda dengan jiwa dan raganya, juga dengan dakwah Islamnya, ilmu kanuragan Islam. Nah ini belum ditampilkan ya, bagaimana peran tadi walaupun sudah disinggung oleh Pak Kiai, ada Kiai Hasibullah, Kiai Darip, Haji Darip, ada Kiai Musi dan sebagainya ini. Kemudian yang kedua, hubungan antara Habib ini, Pak Kiai, Habib di Betawi dengan ulama Betawi ini kan juga sangat erat ini ya, karena sejarah ulama Betawi itu tidak lepas dari peran Habib yang ada di Betawi Jakarta ya. Misalnya Habib Usman dengan kitab-kitabnya yang sangat luar biasa itu ya. Ini saya juga pengen mohon penjelasan. Kemudian saya melihat peran ulama Betawi dalam kiprah ideopolitik ya. Misalnya saya mencontohkan dalam misalnya waktu Fauzi Bowo misalnya, bagaimana para ulama Betawi itu kan
rata-rata mendukung Fauzi Bowo itu ya, sehingga kalah ini ya. Ini ada apa ini sebetulnya ini ya? Jadi peran ulama Betawi yang begitu sangat besar dalam konteks kekinian itu, tapi ketika mereka mendukung salah satu calonnya kalah gitu ya. Kecuali kemarin itu saya juga sangat melihat luar biasa dukungan para kiai untuk Bang Anies misalnya gitu, dan itu menang ya. Nah, peran apa saja sebetulnya untuk peran ulama Betawi ini, karena untuk sekarang ini belum ada muncul ulama Betawi itu yang didengar suaranya gitu, kayak misalnya kita mencontohkan Habib apa yang di Pekalongan ya, Habib Alwi ya, itu suaranya sangat didengar gitu ya. Nah, untuk Betawi ini saya belum melihat ada tokoh ulama Betawi tua yang ketika dia ngomong itu semuanya didengar gitu. Ketika dia ngomong fatwanya didengar seluruh masyarakat Betawi. Itu aja Pak Kiai, terima kasih mohon penjelasannya. Baik, Ustaz Agus silakan. Terima kasih. Salam tazim saya untuk Pak Kiai Yusuf Aman dan Bang Haji Yoyo. Terima kasih Bang Haji Imran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kali saya mendapatkan undangan ini, saya terus terang agak sedikit bingung antara pengundang sama judul temanya, Kiai. Judul tema kita adalah Kiprah Ideologi Politik, sementara penyelenggaranya adalah Komisi Seni dan Budaya. Pertanyaannya, apa hubungannya antara seni budaya dan politik? Nah, kemudian saya mematut-matutkan diri berpikir sejenak, sepertinya bahwa ideologi politik kita kehilangan ruh budayanya. Nah, sehingga ya yang namanya hal-hal yang bersifat yang muncul dari budaya Islam yang luhur itu sekarang sudah mulai diterabas dan tidak diacuhkan kembali. Nah, kalau kita melihat pula sekarang ini di media sosial itu banyak para ustadz, bahkan ada sekelompok yang boleh dibilang itu meniadakan perannya para sunan, para wali. Mereka bilang bahwa wali itu nggak ada, bahwa dakwah yang dilakukan oleh para wali itu tidak benar, apalagi melalui musik, itu tidak sunnah. Nah, jadi kalau saya melihat di satu sisi kita kehilangan ruh budaya melalui politik Islam yang betul-betul memberikan nilai yang luhur. Di sisi lain adalah terjadinya penggerusan yang dilakukan oleh sebagian kelompok Islam terhadap nilai-nilai budaya, dan itu menjadi PR kita semua kiranya. Nah, saya kira mungkin pertanyaan saya seperti itu. Saya akhiri, ini bukan pantun ya. Ini bukanlah pantun yang indah, karena keindahan itu memukau hati. Semoga seminar ini membawa berkah, walau sedikit tapi tetap berarti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Baik, mungkin sejarah ke Bang Yoyo nih. Iya Pak Sulaiman. Soalnya kalau saya bongkar itu nggak kelar sebenarnya. Kiprahnya waktu Portugis itu kiainya siapa? Saya mesti bongkar itu dari mulai kiai campak segala macam. Soalnya nggak kelar. Jadi makanya kita potong-potong karena waktunya ada mepet. Jadi sebenarnya kalau kita lihat dari perkembangan Islam secara luas di Nusantara, kita akan bercerita mengenai ada satu suku bangsa yang hilang. Suku bangsa hilang itu apa? Sebenarnya kalau lihat di Al-Quran bahwa Nabi Ibrahim istrinya dua, Siti Hajar dan Siti Sarah. Tapi ada lagi di dalam buku Permata yang Hilang karangan saya Yusuf dari Johor, itu istrinya 3. Nah, ini kan menarik ya. Kenapa itu? Saya udah melihat itu dan saya udah membaca itu, kemudian saya terapkan, dan sekarang muncul juga di media sosial bahwa itu benar. Dan kemudian muncul lagi dari para sejarawan Jawa Tengah, Jawa Timur, bahwa ketika Nabi Ibrahim meninggalkan Nabi Ismail di Makkah, kemudian dia berangkat ke Kanaan, dia mendapatkan istri satu lagi yang namanya Kutura. Dari Kutura menurunkan bangsa Jawi. Bangsa Jawi menurunkan bangsa suku Melayu. Nah, ini menarik Bang Agus. Menarik. Dan kita ada catatannya. Gitu ya. Jadi sebenarnya orang-orang Melayu itu adalah suku bangsa yang hilang. Kenapa kita tarik musik ke situ? Karena ini tarikannya dengan tadi perjuangan Portugis yang ini aja, yang jauh itu sebenarnya harus kita ketahui, apalagi yang cuma yang dekat. Ya, yang dekat ini kita bisa secara gambar. Tapi yang jelas yang sekarang ini
Siapa orang Melayu? Kita ini disebut orang Melayu Betawi. Disebut orang Melayu Betawi. Kalau bicara masalah Melayu, itu sebelum Nabi Rasulullah lahir, ini kita udah ada. Jadi ada ketika bangsa Israel, bangsa Arab, dan bangsa Jawi. Jadi orang-orang Arab kalau mau kemarin sebenarnya mau ke Jawi. Diterjemahkanlah oleh orang-orang Jawa Tengah Jawa Timur, dia bilang Jawi itu Jawa. Sebenarnya bukan Java. Dulu disebut kita Jaya Dwipa. Kita nggak bisa bilang Pak, bisanya Wak, jadi Jawa. Benar Java mestinya. Jadi artinya